Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yasopi. NIM saya 1872050087. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2, berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampus saya, yaitu Bapak Dermawan MM, pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama adalah prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Perbedaan bank umum dengan bank syariah. Perbedaan umum antara bank umum dan bank syariah terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Bunga dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Sebagai gantinya, penentu imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun yang disimpan dalam bank syariah ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, tujuan utama bank syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Bank syariah ada bukan untuk memaksimalkan keuntungannya, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim. Lanjut kepada prinsip bank syariah dalam buku bank dan lembaga keuangan lain 2016 karya Bustari Muchtar, Rose Ramidhani, dan Meni Kurnia dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang diatur oleh bank syariah. Ada 5 macam, di antaranya yang pertama, pemberian dana wajib untuk keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang menjamin dana. Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga, unsur gharar atau ketidakpastian tidak memperbolehkan kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Investasi usaha hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Yang terakhir, pembayaran terhadap pinjam dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjam dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Lanjut kepada materi yang selanjutnya adalah fungsi bank syariah. Dilansir dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya pada tahun 2020, karya Isyadid Zain dan Rahmat Akbar, dijelaskan beberapa fungsi bank syariah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Dan yang terakhir adalah bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak memberi zakat. Nah, jadi itu fungsi bank syariah. Lanjut kepada materi yang terakhir, ada contoh transaksi syariah. Contoh transaksi syariah: akad jual beli bisnis online. Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, proses jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan bisa juga dengan proses online. Proses online ini tentu saja membutuhkan
teknologi yang mendukung agar proses jual beli dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kenyataan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.